Bahae. Ya, halo Pak Iwan. Ya, silakan. Oh ya. Ya, Pak. Sekarang sudah lancar Pak Iwan? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kemarin tugasnya sudah saya kirim, kemudian saya lebih isi diri Pak. Jadi karena komunikasi saya yang kurang baik, jadi hasil outcome untuk jangka pendeknya ini saya ingin memperbaiki diri itu, semoga dengan LP lebih baik. Jangka panjangnya kemarin mendengar Pak Sangkar, beliau belajar hipnotis juga, jadi outcome jangka panjangnya saya jadi berubah Pak, ingin seperti Iwan. Siap, Pak. Memang dari sisi kepekaan, ya dari sisi kepekaan Pak, jadi perlu mau ini yang bagus gitu. Itu yang saya rasakan. Oke, siap. Makasih Pak Pak Suban. Mudah-mudahan, amin. Insya Allah tercapai outcome-nya. Baik, teman-teman yang lain nanti saya tanya juga ya. Kita lanjut dulu ke materi hal ini. Baik. Dan boleh diinfo suara Pak Iwan cukup jelas nggak? Saya ingin kedengaran lebih jelas suaranya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, siap. Kalau jelas. Jelas, Pak. Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan teman-teman presuposisi dari NLP atau asumsi-asumsi dasar dari NLP. Nah, ini asumsi dasar ini kalau teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Ada dua, kalau diibaratkan presuposisi ini seperti kalau yang sebelah kiri itu ada pondasi. Jadi pondasinya, jadi kalau sebuah rumah tadi ada tiang-tiangnya, ini ada pondasi. Ini kalau sebuah rumah tidak ada pondasinya, maka rumah tersebut mudah rubuh, mudah kena angin, mudah goyah gitu. Nah, yang kedua di sebelah kanan ada yang tahu ini, boleh di ini? Ada yang tahu nggak apa itu Filter. gambar apa? Filter. Filter, betul sekali Pak. Jadi diibaratkan kalau di ini si presuposisi ini, asumsi dasar ini diibaratkan filter atau saringan. Diibaratkan saringan yang menyaring nanti informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang kita lihat, yang kita dengar. Oke. Nah, NLP ini Neuro Linguistic Programming berusaha mengubah makna terhadap label yang diberikan oleh seseorang kepada satu permasalahan yang membuat kita sulit keluar dari kondisi yang menyakitkan. Nah, NLP presuposisi ini satu set asumsi. Jadi kita belajar ada 16 presuposisi atau 16 asumsi dasar yang dipakai oleh NLP dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mencapai excellency. Kalau di NLP excellency sebenarnya kalau bahasa mudahnya kita bisa jadi lebih baik lah, bisa jadi Lebih baik, excellent. yang mampu mengontrol diri sendiri. Nah, NLP presuposisi ini fungsinya sebagai filter atau saringan yang menentukan cara kita memandang dunia luar kita atau realitas di luar kita. Sekali lagi, jadi NLP presuposisi ini memiliki fungsi sebagai saringan yang menentukan cara kita memahami realitas di luar dunia kita. Kalau bahasa mudahnya gini, jadi kalau ada kejadian apapun, dimanapun, di rumah, di luar rumah, atau di dunia ini, maka NLP ini saringannya gitu. Sehingga gampangnya gini lah, kalau ada kejadian apa gitu, ada dihina tadi,
Nah, NLP presuposisi ini, NLP asumsi dasar ini menjadi saringan kita gitu supaya kita bisa lebih menahan diri, supaya kita bisa lebih positif, supaya kita bisa lebih mengambil hikmahnya. Baik. Nah, ibarat komputer, presuposisi NLP ini seperti sistemnya atau operating sistemnya, seperti Windows atau Macintosh yang menjadi platform bekerjanya program lain. Sehingga program-program seperti di Windows, Word nggak bisa tuh berjalan di Macintosh kecuali ada ininya ya, ada program tambahannya gitu. Ya. Nah, baik, kita akan mulai ya, ada 16 presuposisi. Kita mulai dari presuposisi kalau ditemakan, ini Pak Iwan saja mentemakan. Ada yang pertama kita bahas tentang presuposisi yang kaitan dengan persepsi atau perception. Kalau teman-teman lihat gambarnya, ketika 2 orang atau 3 orang ditanya tentang gajah, yang satu megang gajah, megang belalainya, maka dia akan mengucapkan gajah itu seperti apa sih? Gajah itu seperti ular. Gitu. Dan ketika satu orang lagi ditanya, belum pernah melihat gajah, ditanya tentang gajah itu seperti apa, dan dia megang gajah bagian tengahnya, tubuh bagian tengah yang gede, tinggi, gede, dia mungkin akan menjawab bahwa gajah itu seperti tembok yang gede gitu. Nah, dan seorang lagi jika ditanya belum pernah lihat gajah dan dia memegang gajahnya, memegang ekornya, maka dia mungkin akan sampaikan bahwa gajah itu seperti tali gitu. Ini persepsi-persepsi yang beda-beda tentang gajah. Nah, di NLP ada satu presuposisi yang sangat penting sekali yang ini mengubah hidup saya, mengubah hidup Pak Iwan. Presuposisi ini adalah the map is not territory. Peta bukan wilayah. Pertama kali membaca buku ini, belum belajar NLP, bingung juga apa sih yang dimaksud the map, apa yang dimaksud dengan territory. Tapi setelah belajar, tahu bahwa peta adalah persepsi kita, wilayah adalah hidup kita. Sekali lagi ya, kalau lebih mudahnya peta itu persepsi atau sudut pandang kita, persepsi kita, wilayah adalah kenyataannya. Nah, persepsi tidak sama dengan kenyataan. Ini yang paling penting penemuan dari NLP. Ketika kita mengubah persepsi, maka hidup kita akan berubah. Oke. Teman-teman lihat gambarnya, satu orang ini angka 6 gitu. Dilihat dari atas, orang tersebut melihatnya ini angka 9. Angka 9. Tapi kalau lihat dari bawah ini angka 6. Sehingga persepsinya beda nih ya. Satu orang menyampaikan bahwa ini angka 6, satu orang menyampaikan angka 9. Nah, teman-teman, ini saya ada yang sebelah kiri ini ada peta nih. Sering saya bukan jalan-jalan ya, belajar ya, jalan-jalan nih ke kota-kota di Indonesia, ke luar negeri juga. Ketika lihat di peta tuh kayaknya deket banget, tapi pas nyampe di kota tersebut, di situ ada deket misalnya ada apa ya, supermarket atau ada mall. Ternyata ketika jalan kaki, jauh juga ya mallnya. Sehingga artinya saya mau menyampaikan bahwa peta itu, yang di peta belum tentu sama dengan di kenyataannya. Sehingga peta kita atau persepsi kita sering sekali menentukan kenyataan yang ada gitu. Padahal kenyataannya tidak sama dengan peta tadi. Oke, teman-teman, saya lewat dulu yang ini. Ketika kita disebutkan satu kata apel atau nama buah apel, maka yang muncul di kepala teman-teman akan beda-beda. Iya. Apelnya ya. Kita cek deh sekarang sekali lagi. Kalau pikirkan buah jeruk, yang kebayang jeruk apa, Pak? Silakan. Dari Pak Teguh dulu, Pak Teguh. Yang kebayang jeruk apa, Pak Teguh? Pak Teguh lagi ke belakang kali ini. Oh. Jeruk. Siapa duluan nih? Oke, Pak Subhan boleh sebutkan jeruk apa? Saya jeruk Bali aja. Jeruk Bali ya. Ya. Mbak Intan? Namanya nggak tahu Pak, yang kecil kuning gitu.
Namanya apa? Lemon, Ya, enggak Buah. jeruk buah. Oke. jeruk peras. Oke. Jeruk buah. Nah, ketika disebutkan buah jeruk saja, saya yakin kalau ada 50 orang atau paling nggak 10 orang, pasti ada beda-beda jeruknya, nggak akan sama semuanya gitu. Apalagi kalau dilihatin seperti ini jeruknya, banyak banget jeruk. Nah, apalagi kalau dilihatin ini gambar kecoa, setiap respon atau persepsi terhadap kecoa beda-beda. Nah, saya agak tutup ya. Ini teman-teman di sini ada yang fobia Enggak. kecoa? Oke, ketika ngelihat kecoa, persepsi yang di kepala setiap orang tentu beda-beda. Ada yang melihat kecoa biasa aja sih, bahkan dideketin, diambil kecoanya, dipegang. Tapi ada juga teman-teman yang lain ketika melihat kecoa, dia langsung teriak. Ada yang naik meja, ada yang lari, ada yang ngambil sapu. Kecoanya ya ini, serangga yang itu kakinya berapa, tapi persepsinya tidak sama setiap orang. Oke, dan ini yang paling penting sekali lagi, setiap orang merespon bukan terhadap kenyataannya. Jadi ketika ada muncul kecoa, ketika ada seseorang yang lari misalnya atau teriak atau naik meja, orang tersebut bukan merespon terhadap kecoanya, tetapi merespon pada peta atau pada persepsi yang ada di dalam kepala dia. Oke, misalnya kalau Mbak Intan dengan kecoa biasa aja, artinya Mbak Intan sebenarnya merespon kepada peta atau persepsi yang ada di pikirannya Mbak Intan. Ketika yang takut dengan kecoa lari, itu juga responnya bukan terhadap kecoanya, tetapi merespon terhadap. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu tentang the map is not territory atau peta tidak sama dengan kenyataan, dan presuposisi ini saja hanya gara-gara beda persepsi, beda peta saja, ini banyak menimbulkan masalah. Contoh misalnya, di rumah, suami istri yang petanya beda, kenyataannya sama. Kenyataannya sama, tapi persepsinya beda, maka itu bisa menimbulkan ribut. Contoh misalnya, suami pulang capek, sepatunya dilempar aja di depan. Petanya istri bisa jadi, apa petanya istri Mbak Intan? Bisa jadi petanya itu misalnya berantakan atau kok nyimpan aja di tempat. Tapi peta suami bisa jadi capek, saya ingin cepat lepas sepatunya gitu. Dan di dunia ini banyak sekali konflik yang disebabkan beda persepsi, beda peta atau beda. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kita lanjut dengan presuposisi NLP yang kedua. Ya, saya mau nanya, Pak Iwan. Silakan. Iya, silakan Pak Subhan. Ya, jadi ini persepsi kita beda dengan kenyataan. Kalau hubungannya apa yang kita pikirkan bisa menjadi kenyataan, ini bagaimana mapnya? Ya, itu Pak Iwan. Gimana? Aduh, agak putus-putus Pak Pak Subhan. Ya, jadi kalau ini kaitannya persepsi berbeda dengan kenyataan. Kalau apa kaitannya apa yang kita pikirkan itu bisa merubah kenyataan. Bagaimana Pak itu? Oke, baik. Kaitannya ada nggak persepsi ini? Ini tidak ya dua hal yang beda saja sih Pak Subhan.
Ini apa? Yang ini suposisi NLP bahwa the map is not peta tidak sama dengan kenyataan. Negatif gitu terhadap sesuatu, maka hasilnya jadinya negatif. Itu loh nyambungnya Pak Subhan. Contoh misalnya gini ya, kecoa tadi tuh yang kita ngomongin kecoa lagi. Persepsi kita tentang kecoa tadi gitu membuat apa nggak nyaman dan lain sebagainya, sehingga karena persepsi itu jadinya muncul nggak nyaman Pak Subhan. Bukan berarti kecoanya jadi apa berubah nih, tapi persepsi kita tadi misalnya yang apa yang kaitan dengan kecoa tadi bahwa si kecoa tuh barang yang jijik yang membuat saya nggak nyaman, nggak enak, gila, gilo apa bahasa ininya. Itu bisa jadi betul-betul karena persepsi tadi betul-betul membuat Pak Subhan jadinya nggak nyaman gitu. Itu Pak. Sehingga kita belajar dari presuposisi ini supaya persepsi kita terhadap segala sesuatu harus benar-benar disesuaikan gitu atau harus benar-benar lebih positif lagi terhadap sesuatu. Itu Pak Subhan. Pak Iwan, yang masalah persepsi yang Pak Subhan itu Pak Iwan, Pak Irwan ini. Ya Pak. Halo. Ya. Pak Iwan, dari Pak Irwan. Yang Silakan, masalah persepsi itu kan biasanya tidak nyata tadi ya, yang dibilang tadi. Saya terusin dengan permasalahan yang tadi Pak Iwan bilang bahwa persepsi itu berarti kan semacam asumsi gitu Pak Iwan ya. Betul. Jangan terlalu negatif ya Pak Iwan ya. Sehingga akan muncul di image kita, di pikiran kita akan muncul kita lebih baik melakukan sesuatu persepsi yang positif. Kadang-kala Pak Iwan, untuk menentukan supaya kita bisa positif untuk persepsinya, banyak kendalanya biasanya. Atau mungkin karena kebiasaan dalam hidup kita itu membentuk kita menjadikan satu persepsi orang itu akan datang, wah nanti curiga nih, orang itu nanti gini. Itu kan biasanya orang akan betul. Kan, ya. Gimana untuk bisa menjadi positif kita? Yang negatif kita hilangin gimana caranya? Karena itu kan tidak serta-merta begitu saja. Nanti kita belajar Pak tekniknya gimana sih mengubah persepsi tadi Pak. Nah, nanti dijawab nanti di materi berikutnya ya Pak Iwan ya. Bagaimana sih mengubah persepsi kita yang yang biasa negatif karena lingkungan, karena didikan, karena perjalanan hidup dari kecil sampai saat ini. Oke, teman-teman. Pak Iwan, ini yang perception of NLP yang pertama persepsi ya Pak Iwan ya. Poin yang pertamanya itu persepsi, maksudnya itu ya. Itu temanya Pak. Jadi suposisi ini kalau ditemakan suposisi kaitan dengan persepsi gitu Pak. Gitu Pak Iwan. Persepsi presuposisi yang pertama adalah peta tidak sama dengan presuposisi yang kedua. Presuposisi yang kedua, setiap orang tuh hidup dalam model unik dunianya, Pak. Jadi maksud saya, peta tadi, persepsi tadi seperti Pak Iwan sampaikan, terbentuknya dari kita kecil, Pak. Benar-benar dari kecil sampai saat ini gitu, perjalanan hidup yang panjang terbentuknya. Sehingga kita benar-benar harus menghargai juga peta atau persepsi orang lain, Pak. Kalau kita tidak menghargai persepsi orang lain, misalnya yang tadi balik lagi ada orang yang takut, geli, jijik, sebel gitu dengan kecoa. Badannya gede terus kita bilang masa badannya gede kok takut dengan kecoa? Malu dong gitu badan gede takut dengan kecoa. Artinya kalau kita ngomong seperti itu bisa jadi orang tadi yang petanya seperti itu, yang persepsinya seperti itu akan tersinggung, marah gitu. Nah, kenapa dia bisa takut atau fobia dengan kecoa? Itu tersebut yang ada di pikirannya tentu terbentuk
bisa jadi ada pengalaman-pengalaman trauma atau dari masa kecil yang membentuk si peta tersebut. Begitu Pak Iwan ya. Ya, So, ya. nah sehingga kalau kita saja dengan teman dekat bisa jadi persepsinya tentang satu hal akan beda-beda. Contoh misalnya ada suami istri yang istrinya dipesani oleh ibunya atau orang tuanya bahwa kalau suami pulang sambut dengan makanan dan minum yang terbaik nih. Ketika dia sudah jadi istri, maka apa yang dia lakukan? Setiap suaminya mau pulang di sore hari, istri tersebut menyiapkan makanan dan minuman yang terbaik. Ada teh, ada kopi, ada cemilan, dia menyiapkan setiap pulang. Nah, menikahlah dengan suami yang persepsinya beda. Dia melihat bahwa ketika ayahnya pulang, ibunya nyambut di depan. Salam tangan, cium tangan suaminya, nyambut, kasih senyum, gimana kabarnya ayah. Gitu. Sehingga suaminya ingin, di persepsinya dia, ingin kalau dia pulang, selalu disambut oleh istrinya di pintu. Ingin disambut di bang atau di pintu lah, ingin istri itu menyambut di depan. Nah, dua persepsi ini kalau tidak saling menghargai, tidak saling memahami, apa yang terjadi? Suami setahun pertama masih memaklumi itu, istrinya nggak menyambut. Suami nggak paham, nggak peka juga bahwa istrinya menyiapkan makanan, minuman di dalam. Gitu. Dia fokus dengan persepsinya, kenapa sih istri saya nggak menyambut? Setahun pertama dia masih biasa-biasa saja. Dan masuk tahun kedua, semakin kesel. Kenapa? Karena istrinya nggak pernah nyambut di depan pintu. Di depan pintu atau di depan rumah gitu. Akhirnya suatu waktu ketika suaminya pulang, kesel, ada masalah di kantor dan suaminya pulang. Ketika disediakan makanan, saya nggak butuh makanan, saya nggak butuh minuman. Saya butuh kamu nyambut saya di depan rumah. Apa yang terjadi? Istrinya kaget dan istrinya juga malah balik marah. Ibu saya sampaikan bahwa kalau suami pulang, kasih makanan minuman yang terbaik. Teringat dengan mertuanya tadi, bahwa mertuanya pernah bilang seperti itu juga sebelum meninggal ke istrinya. Nah, dua persepsi tadi, dua-duanya menurut saya positif dua-duanya. Tetapi ketika tidak saling mengetahui, tidak saling menghargai, maka yang terjadi ada konflik di itu, teman-teman. Jadi penting sekali untuk menghargai persepsi setiap orang dengan palingnya tahu dulu, mengenal, setelah itu menghargai persepsi tadi, kita bisa memberikan respon yang terbaik ketika ada suatu kejadian di dalam lingkungan kita. Oke, teman, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Mbak Intan, boleh berbagi pengalaman? Atau kalau enggak, sambil berbagi, lihat dulu yang ini. Oke. Sorry. Next ya. Baik, ini teman-teman boleh disebutkan boleh di-unmute semuanya? Gambar apa sih? Mbak Intan? Pak Iwan, boleh dijawab aja yuk, kita interaksi. Gambar apa sih ini? Wajah yang sedang berhadapan.
Wajah yang sedang berhadapan, Pak Irwan. Sama-sama. Punggung orang. Ada Ada lagi juga yang lain, silakan. tiang juga lah. Tiang, oke. Ini baru dengar saya tiang, ini gelas, piala, dan lain sebagainya. Iya, gelas Yang ya. ini Ya, wajah berhadapan. wajah berhadapan putih ya. Oke. Nih, Oh, yang ini itu bukan cuma ada Mbak gambar Intan. Apa nih? video. Ayo. Iya, kalau ini seperti wajah berhadapan. Ayo, Pak. Yang wanita mikir apa, laki-laki mikir apa? Ini kita dua presuposisi ini bisa merubah hidup kita nih. Yang Mbak Intan? yang wanita memikirkan hati, yang laki-laki bentuk tubuh. Bentuk tubuh, oke. Makasih. Pak Dasmawan, silakan. Gambar orang pacaran sih, Pak. Iya, pacar lagi mikir apa nih? Merasa disayang sama pacarnya. Kalau yang cowoknya mungkin apa ya itu? Gambar apa? Nggak jelas, Pak. Pak Teguh, silakan. Kalau yang Pak Teguh wanita lebih pengalaman kan? Yang wanita sepertinya sudah sedang memikirkan kasih sayang dari kekasihnya, tapi kekasihnya mikirnya lebih kepada fisik sepertinya dia. Oke. Baik ya. Makasih ya teman-teman semua. Artinya Pak Yon mau lagi nunjukin bahwa sering sekali persepsi kita ada satu hal yang sama nih, misalnya cinta. Yang perempuan ngomongnya hati, perasaan, kasih sayang, laki-laki yang lain misalnya. Ini salah satu contoh aja. Oke, ini yang lain. Silakan dihitung. 3 apa 4? 4. 4. 4. Sedikit. Kata Pak Darman ngomong ini 3 loh. Iya. Betul ya? Sering sekali kita begitu terhadap masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa atau kejadian atau pada hal gitu, hal tertentu ya. Misalnya istri pingin makan di tempat biasa, kenapa? Karena udah enak. Suaminya pingin di tempat baru, suasana baru gitu. Tujuannya sama, pingin makan. Nenek-nenek lampir. Perempuan lihat ke belakang. Ya, ini perempuannya muda apa sudah tua? Ada 2, yang perempuan muda sama Ada 2. Baik. Oke. Teman-teman, kita lanjut satu lagi. Yang ketiga, underlying behavior is a positive intention. Selalu, bahasa mudahnya gitu, selalu ada maksud baik di balik setiap tingkah laku. Sehingga kita harus memisahkan orang dengan perilakunya. Sebab setiap perilaku itu memiliki intensi positif. Nah, baik teman-teman, silakan ada yang ditanyakan dulu di komen apa. Kita lihat yang ini ya, lihat gambarnya dulu. Ini anak kecil guling-guling, tujuannya buat apa coba? Nangis. Biasanya nyari perhatian ibunya. Kalau guling-guling enggak, marah benturkan kepala. Jadi banyak, ada satu anak lagi, ini anak SMA, dia paling senang berkelahi di sekolahnya. Ternyata setelah dipanggil guru BK, kenapa sih senang berkelahi? Karena saya senang sekali kalau setelah berkelahi, orang tua dipanggil ke sekolah. Artinya apa? Ada tujuan atau yang baik, ingin orang tuanya lebih memperhatikan dia. Sehingga, nah ini mengajarkan kita untuk tidak labeling, Pak Ilwan. Tadi gimana nih Pak Ilwan, kan kita udah pengalaman, dia tuh selalu ngutang melulu gitu. Nah, ini mengajarkan kita untuk lebih tidak melihat orang tuh dari perilakunya.
Sehingga misalnya anak kita bohong, belum apa-apa sudah disebut, oh dia memang tukang bohong. Padahal baru sekali, atau baru 2 kali lah bohongnya gitu. Tapi udah Oke. dicap gitu ya, Nah, udah kita dicap sambungkan ya. dengan yang ini ya. Yang keempat, people make the best choices available to them. Orang tuh menentukan pilihan yang terbaik. Lihat gambarnya yang ada menurut mereka. Oh, gambarnya anak kecil semua, Misalnya Pak. gini, kenapa dia berbohong? Gambarnya belum berubah, Pak. Belum Kenapa dia berubah dari berbohong? tadi, Pak Karena Iwan. bisa jadi gitu. Itu pilihan terbaik menurut dia. Maaf, Pak Iwan, gambarnya nggak pernah berubah, Pak Iwan. Oke. Kenapa misalnya mencuri? Karena pilihan itu yang ada di dalam diri dia. Sehingga presuposisi ini mengajarkan kita untuk bisa melihat posisi orang lain gitu, posisi atau keadaan orang lain, sehingga kita bisa lebih empati lagi, tidak judging. NLP tidak judging itu apa ya? Tidak menilai yang negatif gitu. Silakan Pak, teman-teman ada yang ditanyakan dulu sampai 4 dulu. Tadi gambarnya nggak muncul, Pak Iwan. Yang mana Pak? Gambarnya tadi yang muncul cuma anak kecil aja yang menangis. Ya, oh yang sebelumnya. Iya. Sebentar. Yang ini Pak. Ini ada nggak? Nggak muncul, Pak. Ini gambar. Oh, ini ada. Ini Selalu iya maksud baik. Selalu. ini gambar aja Ini kalau ini. ada anak kecil, ya. Iya, ini gambar aja. Setelah Ini. itu anak gambar kecil udah. Udah. Langsung sini Pak. Oh, langsung ini ya. Oke. Ya. Oke. So, silakan kita diskusi dulu supaya lebih gini. Presuposisi ini membuat artinya apa? Membuat kita lebih, kan tadi posisi ini saringan. Jadi saya gini misalnya, lihat anak kecil dimarahin oleh ibunya di mall ya. Pernah nggak ngelihat anak kecil dimarahin oleh ibunya? Hati kecil pinginnya ngapain tuh? Ngapain sih ibu tadi? Kasihan kan anak tadi. Diomelin, dimarahin, gimana harga dirinya hancur, percaya dirinya hancur. Kenapa? Dimarahin oleh orang tua di depan umum. Nah, presuposisi ini, yang keempat ini, membuat kita lebih, mungkin ilmunya baru segitu. Mungkin dia tahunya baru segitu. Kenapa sih ada karyawan saya, Pak Iwan, kok malas-malesan, gitu, nggak produktif, apalagi di bulan puasa malas-malesan. Sehingga kita lebih ngapain? Lebih empati aja, lebih cool aja, nggak marah, nggak kesel. Tapi, nah tugas kita gimana sih membuat dia punya pilihan-pilihan yang terbaik. Oke, jadi NLP mengajarkan kita bukan untuk mencaci, mencela, melabeli, tapi gimana nih? Ini orang tersebut misalnya ada karyawan kita atau anak buah kita, dia kerjaannya tuh ya males-malesan, nggak semangat. Nah, kita tahu mungkin bisa jadi itu pilihan-pilihan dia yang ada di dalam diri dia. Bisa jadi bisanya cuma segitu gitu, males tadi. Nah, gimana tugas kita nih supaya bisa update, supaya bisa naikin dia, supaya bisa mengubah dia, supaya bisa menginspirasi dia atau memotivasi dia supaya dia berubah gitu. Itu teman-teman. Silakan ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan dulu. Pak Teguh, apa yang didapat Pak Teguh, Pak? Yuk, kita harus 2A nih kalau yang ini, presuposisi ini. Dari yang 3-4, yang ketiga tadi setiap orang tuh punya niat baik. Bahkan kalau kita sering males-malesan, nanti cek tanya deh. Kenapa kamu males? Males itu kan capek. Pak Teguh udah kerja keras, kerja terus, kapan istirahatnya? Kasihan dong Pak Teguh. Dia perlu istirahat sejenak. Nah, sehingga dia ngapain? Tujuan si males tadi sebenarnya untuk membuat Pak Teguh istirahat. Nah, gimana nih supaya tujuannya tercapai? Tapi caranya yang dirubah, bukan males-malesan. Seperti itu, misalnya atur waktu, atau jadwal, dan lain sebagainya. Oke, silakan Pak Teguh, dapat apa Pak? Iya, kita dari poin 3 dan 4 memang berarti kita harus dapat memahami persepsi orang lain
dari situ kita dapat menentukan pilihan terbaik untuk saya dan untuk orang tersebut. Dengan Betul, Pak. mungkin dengan cara merekayasa manajemen waktu, merekayasa persepsi dia gitu, Pak. Betul, Pak. Betul sekali. Nah, jadi yang 3-4 ini, misalnya orang tadi kok, ya tadi itu misalnya memanfaatkan waktu seenaknya. Nah, kita pahami dulu, maklumi dulu, setelah itu ngapain? Oke, Mbak Intan. Mbak Intan, bagian yang 1-2 tentang persepsi, apa yang didapat tuh? Gimana nih dengan suami? Mana Mas Ilminya? Ini beda, persepsinya beda. Ya, mungkin beberapa kali beda persepsi, misalnya contoh tentang pendidikan. Kalau misalnya perempuan itu kadang pendidikannya nggak perlu terlalu tinggi, terus mungkin di pihak wanitanya pengen, saya ini juga pengen berpendidikan tinggi, pengen berkembang gitu. Apa ya? Iya, menimbulkan konflik seperti itu sih. Padahal mungkin maksudnya baik, sama-sama baik, mungkin bukan mungkin bisa lebih fokus misalnya untuk ngurus anak atau apa, ngurus rumah tangga seperti itu. Halo? Halo? Iya? Halo? Mbak Intan, mohon maaf agak putus-putus. Iya. Silakan. Oh ya, oke. Saya ulang mungkin yang beberapa kali terjadi itu perbedaan persepsi itu tentang Halo? Yang Pak Iwan atau yang Mbak Intan nih? Halo? Pak Teguh masih dengar suara Pak Iwan nggak? Pak Iwan? Masih, Pak. Bu Intan sama Pak Iwan masih kedengaran. Pak Teguh? Ya, Masih, Pak. dua-duanya jelas di saya. Jelas. Halo? Iya, Mbak masih Intan, jelas. bentar dulu nih. Iya, halo? Halo? Iya? Iya, Silakan. saya dengar suara Pak Iwan. Nah, suara Mbak Intan yang nggak kedengaran. Oke. Kok bisa? Sebentar, mohon maaf. Stop sharing dulu. Oke. Baik. Mbak Intan, silakan. Iya, halo. Sudah terdengar, Pak? Nah, udah jelas. Saya tutup dulu ya slide-nya. Mungkin agak lambat karena slide-nya. Silakan, Mbak. Oke, iya. Mungkin salah satu yang sering jadi beda persepsi atau yang menyebabkan konflik itu soal pendidikan. Misalnya dari pihak suaminya itu tidak menganjurkan untuk istrinya pendidikannya terlalu tinggi, sedangkan di pihak wanita itu pengennya pendidikannya bisa setara gitu sama suaminya, kayak gitu sih, Pak. Mungkin maksud dari suaminya itu juga baik, mungkin minta buat istrinya itu supaya lebih fokus mengasuh anak atau mengurus rumah tangga, seperti itu. Oke, betul. Nah, sekarang gimana nih belajar NLP? Jadinya lebih tahu lagi. Gimana? Oh iya, bahwa setiap orang beda-beda, persepsi orang tua juga beda gitu kan. Gimana? Suami juga beda. Ya, jadi lebih mencoba untuk memahami, terus lebih mencoba untuk menerima, kalaupun misalnya kita kekeh sama persepsi kita, mencoba untuk memberikan penjelasan yang lebih misalnya pelan-pelan atau lebih masuk akal atau lebih saya tuh mampu melakukan dua-duanya, seperti itu sih. Oke, siap ya. Jadi orang tua kita persepsinya tentu dari mana didapatnya, dari orang tua sebelum, dari kakek nenek kita gitu. Jadi persepsinya beda-beda. Suami istri biasanya suami tentu dari keluarganya persepsinya, istri dari keluarga istrinya juga. Nah, itu menyatukan persepsi ini yang kadang-kadang
perlu perjuangan. Nah, NLP mengajarkan kita untuk mulai lebih mengenai tadi persepsi-persepsi tadi, sehingga ya kalau nggak merespon dengan lebih fleksibel lagi nih, responnya seperti apa nih. Satu lagi ya Pak Dasmawan, boleh saya ingin dengar Pak Dasmawan. Apa yang didapat dari 4 ya, tadi udah 4 ya, sebelum lanjut sebentar lagi. Belum di unmute Pak Dasmawan, di mute, masih di mute. Ya paling pembelajarannya kita itu harus menyadari ada beberapa sudut pandang, Pak. Jadi sebelum kita membuat keputusan, mungkin kita harus mempertimbangkan sudut pandang A dengan sudut pandang terlalu terlalu belum matang lah gitu istilahnya. Oke, siap ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita diskusi Pak Iwan, lagi. Saya bentar Pak Iwan. Yang ya, poin silakan. 3 selalu ada maksud baik di balik setiap tingkah laku, Betul. Pak Iwan. Jadi kita selalu berpandangan positif, itu maksudnya, Pak Iwan. Iya, lebih tadi selalu ada di NLP, pasti ada maksud baiknya. Cuman caranya yang salah, Pak. Maksudnya? Perilakunya yang salah, Pak. Misalnya males-malesan nih. Maksudnya pasti positif, Pak. Mungkin dia capek, lelah, gitu. Perlu istirahat. Tapi perilaku males-malesannya, itu yang perlu diubah oleh kita. Gitu, Pak. Pak Irwan. Makanya reposisi itu tadi yang poin keempat, reposisi pakai itu ya, pakai dipanggil terus diberitahukan, di coaching gitu, di coaching. Betul, bisa di coaching, bisa di terapi juga. Kalau enggak dia diajak diskusi juga, bisa juga. Paling enggak kalau bahasa saya mungkin di-update, Pak. Nah, jadi kalau ada misalnya nanti anak buah Pak Teguh nih, ada anak buah saya pengen coba males-malesan dan lain sebagainya itu, lihat posisi keempat, mungkin dia bisanya baru itu. Maka tugas kita ngapain? Saya sudah belajar NLP, sudah update ilmu, sudah Pentium berapa nih? Udah IQ 7, dia masih Pentium 2, Pak. Maka tugasnya Pak Teguh ngapain? Kasih ilmu, kasih training, kasih ini supaya dia update gitu, Pak. Sehingga pilihan di dalam hidupnya lebih banyak lagi. Jadi Gitu, Pak Pak. Iwan, pandangan kita ke orang tadi itu yang malas, itu jangan kita punya image, anak orang ini malas, tapi kita punya image positif, oh barangkali dia capek. Begitu, Pak. Betul. Mungkin dia lagi capek, lagi lelah. Seperti Jadi tadi kita ibu-ibu pandangan tadi kita yang di mall positifin tadi, dulu gitu. Pandangan kita dipositifin dulu, kenapa Pak sih Iwan. dia Maaf. malah di mall, kan harusnya jangan di depan umum gitu. Bisanya cuma itu. Yang pilihannya cuma itu. Atau di rumah juga sudah dilakukan, tapi nggak berhasil juga gitu. Jadi kita lebih banyak empatinya, belum apa-apa sudah menghakimi dulu gitu. Jadi kita memandangnya dipositifkan dulu, jangan dinegatifin dulu ya Pak Iwan. Betul, Untuk Pak. melihat. Oh gitu. Siap. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Saya nggak slideshow, ini kebaca nggak kalau dibeginikan, teman-teman? Kelihatan ya? Boleh direspon. Kelihatan nggak PowerPoint-nya kalau dibeginikan? Nggak kelihatan. Kelihatannya Pak Iwan aja lagi loading. Baik, kita lanjut. Dan presuposisi berikutnya, ini kaitan atau temanya adalah pikiran dan tubuh. Ini hidup, tubuh, atau bahasa ininya lah, mind, body, soul itu satu kesatuan gitu. Kalau bahasa mudahnya ya tubuh dan pikiran itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, coba teman-teman pikirkan orang yang paling disayangi gitu. Kira-kira
sesuatu atau orang yang Anda benci. Oke, cukup ya teman-teman. Boleh cerita Pak Siapa? Enggak ada suara. Malah hilang ya. Halo? Nah, Tadi suaranya hilang ya? suara Pak Iwan hilang? Iya, tadi hilang. Dari mana Pak? Suaranya Pak Iwan nggak kedengaran Pak Iwan tadi. Oh gitu, dari mana Pak? Tadi nggak kedengarannya. Mohon maaf. Pikirkan Nggak- orang yang disayangi, kalau nggak salah ya. Oke. Oh, dari nggak situ ya. muncul. Kok hilang? Sebentar. Oke, gitu. Beda nggak nih? Tadi kan yang dibenci sudah ya? Yang gambar tubuh manusia kok hilang, nggak muncul, Pak. Ya ini ditutup dulu Pak, nggak apa-apa. Oke. Pikirkan orang yang disayangi. Yang pertama tadi pikirkan orang yang dibenci atau tidak disukai. Rasanya sama nggak? Perempuan dulu deh, Mbak Intan dulu deh. Apa yang muncul di dalam tubuh, apa yang muncul di pikiran? Sama nggak? Rasanya beda. Kalau misalnya kita lagi mikirin orang yang disayangi kayak seneng, tenang gitu. Terus kalau misalnya tadi mikirin orang yang dikeselin gitu jadi ya kesel sendiri gitu. Halo? Halo? Iya, silakan Mbak Intan. Udah. Oh, iya. Tidak Nggak ini ya, nggak kedengaran ya. Kok sebentar nih harus nggak kedengeran dibetulin ya? dulu ya. Oke, Mbak Intan, kedengaran suara Iya, Iwan? halo. Sudah. Iya, silakan Mbak. Ya, kalau tadi yang diminta untuk memikirkan orang yang disayangi itu saya merasakan kayak tenang, terus seneng gitu. Tapi kalau misalnya tadi mikirin orang yang dibenci, itu hatinya kayaknya rasanya kesel sendiri. Oh. Seperti itu. Aduh. Halo. Halo. Bagus kok. Internetnya ada gangguan nih kayaknya. Pak Iwan pakai dari handphone aja. Mohon maaf. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, ini kayaknya gangguan internetnya, jadi saya ganti ininya dulu. Oke. Mbak. Iya. Boleh dicoba dulu ya, teman-teman. Mohon maaf sekali. Ya, halo. Ya, Gimana, ya, Pak? Mbak Intan. Ya, Ya. sudah terdengar ya? Ya. Oke, ya. Tadi kalau misalnya yang diminta untuk memikirkan orang yang disayangi, itu rasanya kayak hati itu tenang, terus seneng gitu. Kalau yang tadi terus diminta untuk mikirin orang yang dibenci, hati tuh rasanya kayak kesel sendiri. Oke, Kayak gitu siap. sih. Nah, ini bukti nyata bahwa tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Coba tangannya kepalkan yang sekuat tenaga, teman-teman. Dan ucapkan, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi tangannya jangan melemah ya. Enak nggak? Saya nggak bisa apa-apa. Enak nggak Pak Iwan? Enak apanya Pak Iwan? Rasanya gitu. Nyambung nggak tuh?
Oh, harus Enggak. lepas gitu ya. Kalau lepas nanti nggak bisa. Oke. Nah, sekarang badannya Enggak. dilemesin deh. Badannya dilemesin atau nyandar ke belakang, lemesan apa selonjoran sih. Ini terus ngomong, saya pasti bisa mencapai semua tujuan hidup saya. Suaranya ini. saya Badannya nggak boleh. Pasti bisa mencapai tujuan hidup saya. Suaranya nggak boleh jadi kenceng. suaranya Nggak pelan, Pak. cocok. Nggak pas. Nggak pas, betul. Nah itu ya, oke. Kuncinya Ya, itu enggak saya ingin nyambung. lagi. Oke, baik teman-teman. Saya mau menyampaikan itu tadi bahwa ada yang nggak ngepas gitu. Artinya kita belajar bahwa tubuh dan pikiran kita ini benar-benar satu kesatuan. Nah, nanti kita akan belajar nanti tentang state, lebih detail lagi tentang tubuh dan pikiran ini ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Pak Iwan, Ya, Pak Iwan silakan Pak. tadi Mbak tadi kan bilang katanya kalau saya senang sama orang kan senang banget gitu loh. Tapi kalau benci banget. Harusnya kan kita untuk meminimalisir itu gimana Pak Iwan? Sehingga antara saya kalau tidak senang sama seseorang itu nggak Nanti kelihatan. Pak, nanti tekniknya simpen dulu Pak. Ada tekniknya nanti di state Pak nanti. Oke, ya, Pak. Karena tadi Ini Mbak Ikan cerita tadi begitu. siap. Nanti, nah jawabannya nanti ada tekniknya namanya state. Ini baru presuposisi dulu. Jadi baru asumsi. Oh gitu ya. Sehingga kenapa sih kalau mikir negatif, mikir orang yang pernah nyakitin kita, orang yang nyebelin, pernah nikung kita, pernah ninggalin kita, maka tubuh kita juga bakal nggak nyaman gitu. Nah, presuposisi ini mengajarkan kita untuk lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi pola tubuh dan pikiran kita. Siap, kita lanjut ya, Pak. Baik, nah yang keenam, setiap pengalaman memiliki struktur tersendiri. Jika kita mengubah strukturnya, dengan sendirinya pengalaman juga akan berubah. Nanti kita akan praktekkan ini. Ini yang dimaksud dengan struktur itu apa sih? Jadi setiap pengalaman itu ada gambarnya, ada suaranya, ada rasanya di tubuh. Ketika kita edit-edit, kalau bahasa NLP-nya ngacak-ngacak warnanya, gambarnya, suaranya, rasa di tubuhnya, maka pengalaman ini maknanya akan berbeda. Ini kita akan belajar di submodality, di bahasan nanti di submodality. Oke ya, teman-teman ini simpen dulu. Pokoknya teman-teman tahu bahwa setiap pengalaman itu tadi ada gambarnya, disimpan di kepala kita tuh gambar, bentuknya gambar, ada yang suara, ada juga rasa di tubuh atau tiga-tiganya. Nah, ketika strukturnya diubah-ubah, misalnya gambarnya tuh jelas banget Pak Iwan, jelasnya diubah jadi jadi buram, suaranya dikecilin. Atau misalnya Mbak Intan dulu waktu kecil pernah dimarahin gitu oleh siapa gitu dan itu masih nempel banget. Maka misalnya suaranya tuh suara dari pengalaman tersebut, suara yang ngomelin tadi dikecilin, bahkan dimute atau dihilangkan, maka makna pengalaman tersebut buat Mbak Intan itu akan berubah. Nah, ini akan kita pelajari nanti di submodality ya. Simpen dulu pertanyaannya. Oke? Berikutnya teman-teman, presuposisi yang kaitan dengan presuposisi yang kaitan dengan komunikasi. Teman-teman yang ingin belajar komunikasi, ini ada presuposisinya. Nah, yang ke-7. The meaning of communication is the response you get. Makna komunikasi adalah respon yang Anda peroleh. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu niatnya udah baik, outcome-nya udah baik, mau ngedidik anaknya gitu dengan baik. Tapi si ibu ini banyak ngomong terus, ngasih nasihat, ngasih masukan terus. Nah, kita cek ke anaknya, gimana tentang ibu kamu? Kalau anaknya bilang bahwa ibu saya itu bawel, banyak ngomong, maka itu hasil atau makna dari komunikasi si ibu.
Contoh deh, kalau Pak Ilwan, saya misalnya minta Pak Iwan tolong besok bawain kucing ya. Nah, tiba-tiba Pak Iwan besok bawain kucing. Tapi kucingnya masih anak-anak atau kitten gitu, anak-anak kucingnya. Maka bahasa kasarnya gitu. Maka yang salah bukan Pak Irwan, tapi saya sebagai yang memerintahkan, mengucapkan tadi, meminta Pak Irwan untuk membawa kucing. Begitu juga dengan ibu tadi yang niatnya udah baik. Dia banyak ngomong, banyak nasehatin, tapi ditangkap oleh anaknya, ibunya adalah ibu yang bawel, banyak ngomong. Maka makna komunikasinya adalah ibu bawel. Sehingga yang salah atau yang perlu diperbaiki komunikasinya adalah si ibunya. Supaya jangan bawel gitu. Gitu. Oke. Teman-teman ada yang ditanyakan dulu atau mau disampaikan dulu? Sering sekali kita fokus ke tujuan sehingga tidak mengecek nih hasil komunikasi kita. Sekali lagi di NLP, makna komunikasi adalah respon yang kita dapat dari siapa? Lawan bicara kita, siapapun lawan bicaranya. Sehingga kalau Pak Teguh belum goal nih, ini jualannya, maka dicek ada komunikasi yang perlu diperbaiki nggak, apa nih yang salah dari komunikasi saya. Oke? Oke, Pak. Silakan. Siap? Oh, saya. Iya. Pak Teguh. Iya, Pak. Dalam komunikasi betul ada komunikator dan komunikan. Komunikator menyampaikan pesan, message, dan komunikan menerima. Komunikan dalam menerima respon benar sesuai komunikator bagaimana menyampaikan pesannya, apakah lengkap atau tidak lengkap dengan media yang mana yang akan disampaikan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi komunikator pun berharap respon yang diterimanya sesuai dengan harapannya. Oke, saya cerita dikit ya Pak teman-teman. Saya punya anak 3. Yang satu, kalau saya ngomongnya agak kenceng, dia shutting down. Gitu. Shutting down itu apa? Langsung nggak mau ngomong, kalau nggak masuk kamar. Yang kedua, kalau saya ngomong menurut saya, ini persepsi saya, ngomongnya biasa aja, tapi persepsi dia ngomong saya naik, sehingga dia apa yang dilakukannya? Dia naik. Ini udah cerita ya kemarin ya. Nah, dia naik ngomongnya ikut naik gitu. Yang ketiga, saya ngomongnya biasa aja, tapi ditangkapnya, apa yang terjadi? Anak yang ketiga yang bungsu malah nangis, jadi marah ya gitu. Lihat, bagaimana sih? Maka saya harus menyesuaikan dengan siapa? Tiga anak tadi tentunya. Tentu Pak Teguh juga gaya bicara dengan setiap klien tentu akan beda-beda. Dari si klien tadi, teman-teman juga harus menyesuaikan tadi. Dan sekali lagi, makna komunikasinya Pak. Kalau saya komunikasinya membuat anak saya yang ketiga jadinya nangis, sedih, artinya bisa jadi intonasi saya terlalu tinggi. Maka saya harus ngapain? Harus fleksibel. Intonasinya harus diapain? Diturunin supaya menurut persepsinya dia nyaman. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Kalau Pak Teguh, karena Pak Teguh punya tujuan ngapain? Ya jualan gitu. Ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ya. Nah, begitu juga dengan kita, dengan orang tua. Misalnya Bu Intan ngomong dengan orang tua. Saya punya orang tua dulu. Belum belajar NLP dan lain sebagainya. Ini cerita saya, banyak cerita personal pastinya. Ayah saya, almarhum, selalu bilang, susah ngomong dengan orang pintar. Katanya. Kenapa ngomong gitu? Nah, saya belum tahu ilmunya. Jadi belum tahu waktu itu. Tapi setelah belajar NLP, tahu, oh bisa jadi. Ayah saya pendidikannya ST, sekolah teknik ya. SD mungkin ya kalau sekarang ya Pak Teguh ya nih. SD gitu. SD apa SMP ya? Sekolah teknik itu ya. SMP ya Pak Firwan ya. SMP. Saya pendidikannya waktu itu masih S2 gitu. Bisa jadi mungkin nggak nyambung. Nah, saya belum belajar NLP, belum belajar hipno. Jadi nggak tahu kenapa sih persepsi saya nih orang tua tuh susah, ayah tuh susah diajak ngomong gitu, susah nggak nyambung gitu. Nah sekarang udah tahu nih gitu, bagaimana nih kita
komunikasinya. Artinya Pak, yang ditangkap ayah saya tentang saya tadi, persepsi saya itu yang tadi. Mungkin terlalu ngejelimet saya ngomongnya, mungkin terlalu teoritis saya ngomongnya, sehingga ayah saya menangkapnya maknanya seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Tentang the meaning of communication is the response. Halo. Ya, Pak. Jadi Makanya kita penting untuk feeling dulu sebelum ketemu misalnya. Cuma ya, Pak Teguh juga pasti paling nggak sudah ketemu di mana nih, pasalnya siapa, tadi Pak Suban, orang tua kah, dan lain sebagainya. Maka kita harus ngapain? Menyesuaikan tadi. Kita gali gitu. menggali dari si orang itu ya, siapa dia dan sebagainya ya. Oh iya Pak, tentunya begitu. Ketika kita bicara dengan anak kita seperti tadi kan saya jadinya hafal kan, anak saya 1, kedua, ketiga kan beda-beda. Apalagi kalau suami istri udah tahu banget nih gayanya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kok suami saya kalau saya ngomong nangkepnya negatif terus, bisa jadi kita yang harus perbaiki. Mungkin mimik mukanya, kan bahasa itu, communication itu bukan hanya lisan aja, bukan hanya verbal saja. Verbalnya enak sih ngomongnya, tapi mukanya nyebelin banget gitu kelihatannya. Mungkin nggak senyum atau ketus mukanya. Maka perlu diperbaiki gitu. Ya Pak Teguh ya, ngomongnya enak, nggak apa-apa gitu, tapi ngomongnya nggak apa-apa, tapi ininya mukanya nggak ikhlas gitu, nggak apa-apanya. Itu bisa juga ditanggap juga, karena communication ya verbal maupun verbal gitu. Oke, ada yang lain teman-teman? Silakan. Nah, banyak saya menerima klien yang komunikasi antara orang tua dan anak yang nggak nyambung. Satu, balik lagi, orang tua pakai persepsi sendiri, anak pakai persepsi sendiri. Kedua, kan saya udah baik ya Pak Iwan ya, sudah deketin, sudah ini gitu. Tapi kenapa anak saya masih begitu ya? Nah, artinya masih ini banyak kasus yang seperti ini, artinya masih ada yang harus di-tune in lagi, harus dicari tahu lagi. Rapotnya bisa jadi belum terlalu dekat, atau kita kalau bahasa kita belum masuk ke sepatunya, artinya apa? Belum masuk ke dunianya dia gitu. Benar-benar pahami dulu dunianya, cek lagi cara kita komunikasi seperti apa gitu. Itu yang diajarkan dari nomor presuposisi yang ketujuh ini. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau pengalamannya saya juga boleh? Begitu Pak Irwan. Ya. Halo. Pak Irwan nih. Saya juga begitu juga sama. Jadi memang untuk mencari momen itu kadang-kadang susah juga komunikasi itu. Kadang-kadang kita udah menyesuaikan tapi mereka anak itu nggak bisa langsung merespon gitu. Pak. Gini. Gimana Pak? Pak Iwan cerita nih dikit. Ketika misalnya hubungan selama ini belum baik, atau gini deh, misalnya analoginya gini, ada ibu yang galak sekali, nggak galak ya, keras banget. Tiba-tiba ibu tersebut jadi ngomong ke anaknya santun, baik, pelan-pelan gitu. Anaknya mikir nggak, berpikir positif nggak tentang hal itu? Curiga. Enggak, pasti ketika kita ngapain, ini mau ngedeketin, ngapain tumben? Aneh gitu. Ibu saya kok begitu? Kalau enggak, kalau lebih kasarnya lagi, pasti kemasukan nih. Kalau enggak, oh ada maksud apa nih gitu. Begitu juga sama suami istri dengan anak begitu. Suami tiba-tiba nggak pernah bawa bunga, tiba-tiba bawa bunga. Istri gimana Mbak Intan kalau sebagai istri? Biasanya nggak pernah tiba-tiba bawa bunga. Weh, ini pasti ada maunya nih. Kalau nggak bikin salah gitu kan. Nah, pasti begitu Pak. Sehingga, nah tugas kita adalah ngapain konsisten tadi untuk tetap. Nah, kalau misalnya si ibu tadi baik, terus si anaknya pasti ngetes dulu, dia berulah dulu, bikin aneh, bikin ulah gitu. Untuk ngapain? Untuk ngetes. Ibunya tiba-tiba, ibunya ini naik nih, mau naik ke atas, terus ini bikin ulah naik lagi kan. Kalau ibunya tuh kan, gua udah usaha
anak saya nggak mau diajak kerja sama. Balik lagi, anak ngapain tuh? Kan benar, ibu saya mah nggak akan berubah deh. Udah emang begitu. Nah, maka kita ngapain konsisten aja, dekatin, baik dideketin. Yang kedua mungkin begitu. Yang ketiga mungkin masih begitu. Tapi yang ke sananya berikut, oh iya, ibu saya berubah, ayah saya sudah berubah, suami saya sudah berubah. Berarti Pak Iwannya. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nah, masih tentang komunikasi. You cannot not communicate. Anda tidak dapat tidak berkomunikasi. Anda tuh pasti ngomong. Maksudnya apa? Artinya setiap orang tuh komunikasi. Pak Teguh, dia bilang misalnya nggak ngomong apa-apa sih, tapi tubuhnya, gestur tubuhnya itu udah ngomong pasti. Sekali lagi ya, jadi setiap orang tuh pasti ngomong, mimik mukanya, gerak tubuhnya, itu pasti bicara, walaupun misalnya lisannya tidak. Dan kita tahu bahwa pebal tuh hanya, berapa persen ya, sampai lupa saya. Ada pebal, nanti pebal itu cuma 7% kalau nggak salah. Ada intonasi, nanti ada gerak tubuh. Justru non-pebal ini yang paling gede, 50% nih. Maka cara komunikasi kita dengan ini, satu, kita belajar bahwa komunikasi kita, gesturnya juga harus lebih baik lagi. Mimik mukanya, gerak tubuhnya juga harus lebih baik lagi. Kedua, kita bisa menangkap, mainkan masih ingat yang tiang NLP yang kedua, peka atau sensory acuity, maka kita lebih peka lagi menangkap gimana sih mimik muka anak. Ini lagi asik nggak diajak ngobrol, lagi masalah enggak, enak enggak. Nah, maka mainkan juga kepekaan ini. Kalau saya di NLP diajarkan, kalau momennya nggak tepat, nggak usah diajak ngomong, Pak Irwan. Misalnya Pak Teguh, ini kita udah jelasin. Ini mau ngejelasin ini, tapi dia dari gerak tubuh, matanya ngelihat ke kiri kanan, kepalanya udah nggak betah gitu, ada di situ. Daripada Pak Teguh jelasin produknya sampai selesai dan udah ketahuan dia tidak tertarik, mending di stop dari awal dulu, oke? Atau ngomongin apa dulu, jalin rapot dulu nih, deketin dulu. Ngomongin kalau dia senang bola, ya ngomongin bola dulu, jangan ngomongin produknya dulu. Kita seringnya ngapain? Karena kita punya outcome, fokusnya ke outcome saja, sehingga kurang fokus ke siapa? Ke lawan bicara kita. Oke? So, yang ke-8 ini, you cannot not communicate, mengajarkan kita untuk lebih peka lagi, membaca mimik muka. Nanti kita akan belajar tentang eye assessing cue, pola pergerakan bola mata. Dari situ bisa ketahuan, dia lagi mikir apa sih, lagi ngapain, bohong tidak, gitu. Oke, itu disimpan ya. Siap? Kita lanjut. Nah, kita masuk ke yang 9. Only feedback. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Oke, nih. Tidak peduli berapa kali Anda gagal di masa lalu, yang penting adalah bagaimana Anda memanfaatkan pengalaman tersebut. Ini presuposisi di NLP yang ke-9 ini membuat saya berubah. Saya nggak percaya diri untuk jadi pebisnis, untuk nyoba bisnis. Dan di awal dan udah nyoba juga beberapa kali, dulu gagal terus, kayaknya saya nggak cocok deh jadi pebisnis. Ketemulah NLP dan NLP menyampaikan bahwa setiap pengalaman, setiap kegagalan adalah feedback. Dan tidak ada kata gagal, yang ada hanya belajar atau mendapatkan feedback. Oleh karena itu, ini juga buat teman-teman di sini, dalam hal apapun, nah ada tipe orang tuh yang gagal mencoba. Yang pertama, misalnya mau bisnis nih, seperti saya dulu. Mau bisnis, enggak, saya itu bukan pebisnis.
nggak mungkin deh saya sukses. Maka dia nggak nyobain tuh bisnis. Gagal tuh bisnisnya. Orang yang kedua yang berani mencoba. Ada bisnis, oh yuk cobain. Setelah itu ngapain? Setelah nyobain, belum berhasil. Dan dia bilang itu gagal. Dan dia berhenti saat itu juga untuk menjadi pebisnis. Kayaknya bisnis bukan buat saya. Yang tadi orang pertama gagal mencoba, yang ini berani mencoba dan belum berhasil dan stop dia. Ada yang ketiga yang gigih, penuh semangat, penuh motivasi, mencoba bisnis, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya gimana teman-teman? Silakan dijawab. Akhirnya orang tersebut berhasil tidak? Berhasil. Ya, berhasil, Pak. Yang tadi berhasil nggak? Ya. Nah, yang ketiga ini nggak berhasil, Pak. Nggak berhasil kenapa? Karena dia, hanya menggunakan satu cara. Nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Maka ada orang yang keempat. Dia nyoba lagi, ketika belum berhasil, dia ngapain? Ambil feedback. Ambil pelajaran. Kalau Pak Teguh, kenapa sih belum berhasil dengan si ibu ini nih jualannya gitu? Ada yang apa yang salah? Oh, ngomongnya tadi mungkin yang salah. Oh, si ibu tuh nggak tertarik ngomongin ini. Saya harusnya upload dulu, ngomongin tentang baju dulu, tentang fashion dulu, misalnya tentang apa dulu nih. Nah, maka tadi ada yang satu, kedua, ketiga, keempat. Silakan Anda mau milih yang masuk ke yang mana. Tapi NLP mengajarkan kita untuk bisa ngapain? Setiap kita melakukan upaya, kalau belum berhasil itu adalah feedback. Maka apa yang perlu dilakukan kalau mau jauh lebih berhasil lagi, lihat feedback-nya, observasi lagi apa yang sudah dilakukan, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana sih komunikasi saya dengan anak, dengan suami, dengan istri, apa nih yang perlu diperbaiki lagi sehingga bisa tercapai tadi. Oke. Teman-teman, ada yang mau disampaikan dulu kaitan dengan nomor 9 ini, feedback? Silakan. Mbak Intan, boleh siapa saja? Yuk, ya gantian, biar dapat insight juga dari teman-teman yang lain. Atau dapat insight apa sih dari 1 sampai 9? Yang paling apa ya? Paling nempel satu atau paling ngeklik ini paling gua banget yang mana nih? Masing-masing tentu beda. Mbak Intan dulu boleh, silakan. Yang paling masuk ya Pak, yang dari di nomor 1 sampai 9 ya. Itu kalau untuk saya itu yang komunikasi, yang nomor 7, makna komunikasi adalah respon yang diperoleh. Iya, seperti itu. Jadi ya mungkin kalau misalnya seseorang itu nangkep apa yang saya ucapin itu tidak sesuai dengan saya maksud, mungkin itu adalah bagian dari kesalahan saya ketika menyampaikan. Seperti itu sih. Siap. Nah, artinya gimana sih bisa diperbaiki lagi? Ini nanti dengan anak khususnya, kadang-kadang maksud kita, niat kita baik, tapi ditangkap oleh anak negatif. Artinya perlu ada adjustment di situ gitu, supaya lebih dipahami lagi oleh anak. Kadang-kadang ya kita orang tua kan saya orang tuanya Pak, banyak untuk harusnya anak menghormati, mendengarkan orang tua. Zaman sekarang mah nggak bisa begitu. Apalagi zaman sekarang kita yang harus adapt ya. Oke, teman-teman boleh Pak Teguh dulu, silakan. Pak, pilih satu yang paling nempel, paling ini penting atau aku banget atau yang mana lah, silakan. Iya, ketika saya menawarkan ke Rumah Sakit Solowam produk dari perusahaan saya, dia langsung karena alasannya dalam penilaian rumah sakit itu salah satu poinnya adalah listrik tidak boleh padam, gitu Pak. Makanya saya menawarkan ke Rumah Sakit Solowam itu listrik yang minimal tidak padam dan
PLN punya cara, punya produk yaitu namanya layanan premium. Di sana nanti di gardunya pelanggan 2 tegangan, 1 existing dan 1 cadangan, Pak. Dan itu nanti secara otomatis dalam kecepatan 0,3 sampai 1,7 second itu akan dirubah, misalkan yang cadangan akan menghidupkan lagi, itu akan dipakai yang cadangan itu, seperti itu Pak. Tapi Rakit Slowam waktu itu menolak, alasannya karena belum membentukkan dan saya masih bagus. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, saya belum dengar suara Pak Hilmi mana. Masih yang paling penting, yang paling nempel tadi dari presuposisi tadi 1 sampai 9, yang paling ingat atau paling aku banget nih. Ini kayaknya soal ini apa? Kalau menurut saya kayaknya saya banget tuh yang soal gagal terus harus dicoba terus. Karena menurut saya lebih baik gagal berkali-kali dibandingkan berhasil tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi memang satu-satunya cara untuk mengambil keputusan selanjutnya itu harus dicoba berkali-kali. Betul. Oke, siap. Makasih. Pak Dasmawan, satu lagi ya. Pak Dasmawan yang mana, Pak? Oh ya, kalau saya yang pertama tadi, Pak, map is not territory tadi ya. Nah, jadi menurut saya kadang-kadang apa yang dipikirkan seseorang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu sih, Pak. Oke, siap. Saya setuju sih dengan yang Pak Iwan jelaskan tadi. Misalnya kita lihat map, terus actual kita pergi kemana gitu ya. Kok jauh gitu ya. Nah, itu memang pernah saya rasakan juga, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak. Kita lanjut dulu ya sedikit lagi. Nanti kita diskusinya di setelah selesai dulu. Oke. Ini yang ke-10. We have the resources within us to achieve what we want. Kita memiliki sumber daya dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Artinya apa? Allah, Tuhan sudah ngasih sumber dayanya dalam diri kita loh. Dari mana saja? 1, dari masa lalu, dari pengalaman-pengalaman kita. 2, dari imajinasi, visualisasi boleh ke masa depan. Itu juga sumber daya. Kalau 3 masih belum nemu juga, lihatlah dari mana sumber dayanya. Kita bisa memodel orang lain. Maka di NLP ada model. Melihat orang lain yang sudah berhasil. Kok dia bisa jadi S3, bisa jadi S2, gimana caranya? Apa yang dilakukannya? Artinya apa? Kita benar-benar sudah disediakan sumber dayanya. Nah, NLP mengajarkan kita untuk meyakini bahwa kita sudah ada tuh sumber dayanya. Tinggal bagaimana sih kita memilikinya. Oke, lanjut ya ke 11. Nah, lihat sudah dikasih sumber daya. Yang ketiga tadi yang ke-10 tadi, yang 11, jika seseorang mampu melakukan sesuatu, siapapun dapat mempelajari caranya. Sekali lagi, kalau seorang mampu, maka kita pun bisa melakukannya. If one person can do something, anyone can learn to do it, gitu. Ininya, presuposisinya. Cari strateginya, terapkan, praktekkan, dan terus berlatih. Lihat anak kecil ini, ada anak yang dididik ibu, nggak dididik, pada ibunya cuma melakukan seperti ini, anaknya ngikutin. Ada yang bisnis, anaknya juga ngikutin, bisa. Gitu. Artinya apa? Ini nih NLP dirumuskan dari proses modeling. Modeling adalah ibu dari NLP. Bukan NLP jika tidak melakukan modeling. Kenapa? NLP itu kan melakukan modeling ke siapa? Ke Milton Erickson, ke Virginia Satir, dan ke tokoh-tokoh yang lainnya. Artinya memodel gitu. Dan memahami proses bagaimana mereka melakukan menjadikan kita mampu melakukan apa yang mereka lakukan. Baik, teman-teman, saya punya bisnisnya donat madu Cianjuang, dan ini
franchise. Apa yang saya lakukan adalah memodeling ini. Mulai dari nol, waktu itu saya udah 5 tahun nih, udah masuk tahun ke-6. Kalau saya mulai dari nol, sibuk, ilmunya kurang, dan lain sebagainya tentang donat. Artinya apa? Saya akhirnya membeli franchise. Kenapa? Karena sistemnya udah ada, strateginya udah ada, penjualannya gimana, modelnya, resep, dan lainnya semuanya sudah ada. Nah ini, NLP ngajarin ini sama. Teman-teman juga bisa memodel. Apa yang saya lakukan juga sama di hipnoterapi, di NLP. Siapa sih trainer hebat di Indonesia? Maka saya harus belajar ke dia. Saya datangin dia, saya belajar dengan beliau, mendapatkan ilmunya. Ini ada alumni saya yang bisnis di laundry. Ini setelah beres corona saya mau silaturahmi, dan sudah saya sampaikan apa yang mau saya lakukan. Saya mau tahu kalau bisnis laundry itu seperti apa sih. Modalnya berapa, minjem uangnya kemana kalau nggak ada modal, strateginya gimana, tempatnya harus di mana. Nah, ini ilmu yang luar biasa sekali, modeling. Nah, model kita siapa nih? Jangan-jangan model kita adalah model yang kurang baik. Nah, NLP ngajarkan kita untuk memodel yang baik, memodel yang sudah sudah excellent gitu loh bahasa NLP-nya, yang sudah berdaya, sudah positif, sudah terbukti lah maksudnya, sudah proven bahwa bisnisnya lancar, dia orang hebat dan lain sebagainya. Oke. Itu yang ke-11. Dan NLP ini, yang NLP sekali lagi, NLP ini juga dibuatnya dari modeling kan. Dari campuran ilmu. Ada Virginia Satir tentang state, ada Milton Erickson dari hipnoterapi, ada Pittsburgh dari misalnya perceptual position. Banyak sekali ilmu di NLP ini, teknik di NLP yang dimodel dari tokoh-tokoh ternama di dunia. Oke, kalau teman-teman mau jadi Pak Teguh misalnya marketing, kalau bisa jadi Pak Teguh dimodel oleh anak buah. Kalau Pak Teguh punya pimpinan tuh hebat, berhasil, pencapaian di strukturalnya juga ini, coba dimodel gimana dia komunikasinya, gimana dia behavior atau perilakunya, gimana kata-katanya, gimana sikapnya. Itu loh yang diajarkan NLP sehingga bisa mencapai apa yang dia capai. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Ada pertanyaan dulu tentang modeling yang Yang Pak Iwan, Ya, silakan untuk Pak. modeling itu kan kita nurun gitu ya, ngikut yang sudah sukses ya. Katakanlah Betul. tadi yang franchise gitu ya. Padahal bisnis itu kan kendalanya biasanya di SDM-nya ya, pegawainya ya. Pengalaman Pak Iwan gimana Pak Iwan untuk pegawainya ini? Kadang-kala keluar masuk, kadang-kala nggak jujur. Ya ini. Gimana? Nah, makanya Pak, kenapa memodel? Kan kalau saya buka bisnis baru, saya nggak tahu tuh ilmu tentang SDM. Tapi ketika memodel franchise, maka sistemnya sudah ada. Gaji pegawai gimana, aturannya seperti apa, saat pegawai dan lain sebagainya sudah ada. Maka kita tinggal ngapain aja? Tinggal plug aja. Bahkan di ATM kan ada istilah kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Betul nggak? Pernah dengar nggak seperti itu? Nah di NLP bukan ATM lagi, udah kalau emang udah hebat itu modelnya, udah ATP aja, bukan ATM lagi. Amati, tiru, plug. Plug itu apa? Tiru pokoknya sama persis gitu aja. Ikutin aja langkahnya sama persis. Gitu. Kalau ini cara yang paling tepat untuk sampai di tujuan, ya udah tinggal ngikutin aja. Misalnya Pak Iwan mau ke gunung, ada di depan itu leaders yang ngebawa yang sudah tahu jalannya dan dia buka jalan dan dia sudah terbukti sampai di tujuan. Jalannya sudah ada. Daripada bikin jalan baru, maka udah aja ikut jalan itu untuk sampai di tujuan. Gimana Pak, kalau saya ingin inovasi boleh aja, teman dengan inovasi berarti kan siap menghadapi segala ujian, cobaan, tantangannya. Artinya apa? Bisa juga sampai di tujuan, cuman perjuangannya tentu akan lebih berat lagi gitu. Nah, ini NLP mengajarkan ada modeling ini. Kenapa? Untuk mempercepat sampai di tujuan. Gitu Pak Irwan. Ya, makasih. Ada yang lain silakan tentang modeling?
Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Ini yang berikutnya kaitan dengan flexibility. Yang ke-12, presuposisi yang ke-12 adalah tentang flexibility. In any system, the person with the most flexibility will control the system. Di dalam sebuah sistem apapun, orang yang memiliki fleksibilitas tertinggilah yang akan mengendalikan sistem tersebut. Kalau bahasa saya, orang yang fleksibel itu orang yang paling sukses lah di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Di dalam situasi pandemik ini, seperti tadi, kita nggak bisa ketemu offline, ketemu pelatihan di hotel, misalnya, maka ada pelatihan online. Nah, flexibility adalah jantung dari NLP. Kebayangkan, manusia kalau nggak ada jantung, ya nggak hidup. Sama, teman-teman sebagai praktisi NLP, kalau nggak fleksibel, belum menjadi NLPers, belum menjadi praktisi NLP. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki flexibility akan mudah jatuh ke dalam marah, depresi, fobia, dan beragam abnormalitas lainnya. Seolah-olah dalam hidup ini hanya ada satu respon untuk satu stimulus. Seolah-olah pilihannya cuma satu gitu. Padahal di dalam hidup banyak sekali pilihan-pilihan. Oke. So, jadilah dia yang lebih fleksibel lagi setelah belajar NLP ini. Oke, yang ke-13 masih kaitan dengan flexibility. If what you are doing isn't working, do something else. Jika apa yang Anda kerjakan tidak bekerja, maka lakukan hal lainnya. Kalau satu cara nggak berhasil, maka gunakan cara lain. Kalau dengan anak tadi contohnya, kalau dengan anak pakai aturan reward and punishment nggak berhasil juga, maka gunakan cara lain, pendekatan yang lebih dekat mungkin, jalin raport dulu. Ketika sudah jalan raport masih belum berhasil, maka harus dicek, dievaluasi feedback-nya apa sih dari situ. Maka kalau perlu gunakan cara lain juga. Oke, dan yang ke-14, choice is better than no choice. Pilihan jauh lebih baik daripada tidak ada pilihan sama sekali. Nah, dalam NLP, kita belajar menjadi seseorang dengan keterampilan untuk meningkatkan pilihan respon yang kita miliki terhadap stimulus. Sehingga kita justru yang harus menciptakan pilihan-pilihan itu. Pak Iwan sebagai dosen, dulu pilihannya kalau nggak jadi, dulu seolah-olah pilihan Pak Iwan itu cuma dosen karena kerjanya udah jadi dosen. Kalau dipecat ya udah, nggak ada pilihan lain, berarti harus ganti nyari pekerjaan gitu. Dan sekarang, saya nggak mau tergantung dengan orang lain, maka saya buka pintu-pintu lain, menjadi trainer, menjadi hipnoterapis, buka bisnis, dan selain Donat Madu sekarang menyiapkan bisnis lain. Itu artinya apa? Menyiapkan pilihan-pilihan gitu. Oke, sampai situ dulu silakan. Ada yang disampaikan, flexibility ya. Yang ke-12 tadi orang yang paling fleksibel, orang yang paling sukses. Yang ke-13, kalau satu cara nggak berhasil ya gunakan cara lain. Yang ke-14, choice is better than no choice. Jadi pilihan itu lebih baik dibandingkan tidak ada pilihan sama sekali. Ada orang ada seorang klien, Pak Iwan saya pingin nikah. Ya bagus, tinggal nikah aja. Justru itu Pak Iwan, calonnya belum ada, artinya dia tidak punya pilihan gitu. Saya mau nanya nih ke Pak Teguh. Pak Teguh, Pak, ini berandai-andai, masih muda, misalnya Pak Teguh masih, wah muda lagi 20-an ya, mau nikah Pak, pilihannya mending satu istrinya, atau ada 4 pilihan Pak? Pak Teguh cuma boleh milih satu ya? Pilihannya mending satu atau ada 4 Pak? Yang satu cantik, satu pintar, satu cantik dan pintar, dan lain sebagainya gitu. Jawab jujur ya, nggak apa-apa, udah Mbak Intan nih. Kalau saya milihnya yang 4,
cari yang terbaik, itu yang akan saya pilih nanti. Oke, manusiawi Pak, saya pun akan begitu. Ini semua orang pasti begitu. Akan lebih baik mana ya? Kalau ada pilihannya 4 ya mending 4. Tetap sih milihnya 1. Dibandingkan milih 1, aduh sih nggak mau itu, tapi ya nggak ada pilihan lain gitu. Kan begitu biasanya. Iya, betul. NLP ngajarin kita untuk apa ya? Menciptakan pilihan-pilihan dalam situasi kondisi apapun. Kita yang harus menciptakan ada pilihan nih. Gitu. Itu ya, teman-teman. Mbak Intan, ada yang mau disampaikan kaitan dengan flexibility ini? Silakan. Kayaknya belum ada Pak yang mau disampaikan. Belum ya? Oke. Iya. Setuju nggak ini dengan presuposisi ini kalau belum ada? Yang tentang terkait Flexibility ya? fleksibilitasnya. Iya, betul. Setuju sih, pasti kalau misalnya orang yang lebih mudah beradaptasi itu akan lebih mudah survive dalam menghadapi keadaan apapun. Itu sih, menurut saya. Oke, siap. Pak Iwan. Mas Hilmi? Oh, Pak Iwan dulu. Silakan. Untuk menjadi flexibility itu kan sangat-sangat susah, Pak. Nggak semua orang bisa. Memang yang bagus bisa fleksibel kan. Pimpinan mintanya ini, kita fleksibel ke sana. Tapi kan kadang-kadang orang tidak kemampuan dia, orang itu kan beda-beda, Pak. Ada yang bisa mampu untuk fleksibel, ada yang tidak mampu. Gimana, Pak Iwan? Kalau saya tadi Pak, semua orang punya sumber daya. Artinya saya setuju sekali setiap orang unik, spesial, Pak. Setiap orang tuh anugerah Allah yang luar biasa dan NLP meyakini itu sehingga semua orang sudah dikasih sumber dayanya, Pak. Jadi bukan nggak bisa pertanyaannya, pasti bisa menurut saya. Mau apa enggak? Mau usaha enggak gitu Pak? Jawab pertanyaan saya Pak. Gitu. Jadi bukan nggak bisa, pasti bisa semua orang fleksibel. Kenapa? Allah sudah ngasih sumber dayanya untuk lebih fleksibel lagi, dikasih jalan dan jalannya, tinggal mereka mau nggak untuk lebih fleksibel lagi. Karena pertanyaannya bukan mau atau enggak. Saya punya klien, dia kerja di Taiwan, kontraknya setahun, belum selesai setahun 6 bulan sudah stop kontrak. Dia bilang apa? Oh nggak enak situasi di Taiwan, enak di Indonesia. Dia pulang. Nah, ke Jakarta. Di Jakarta juga kontrak lagi setahun, tidak selesai juga setahun. Oh, pimpinannya di sini nggak mengenakan. Setelah itu pindah ke Bandung. Dari Bandung sama juga belum selesai setahun keluar lagi. Sampai akhirnya pindah ke kota Banjaran, itu sebelah sananya Bandung, kota kecil. Di situ juga nggak nyaman juga. Artinya apa? Nah, dia tidak fleksibel menghadapi segala situasi kondisi yang tentunya berbeda-beda, Pak. Nah, pilihannya sebenarnya bukan nggak mampu, tapi mau apa enggak dia fleksibel. Mau enggak menerima segala situasi kondisi di tempat kerjanya. Itu Pak Iwan. Kalau dia mau tapi tidak ada kemampuan, apa bisa, Pak? Kemampuan kan perlu dilatih, Pak. Dilatih, betul, iya. Betul. Betul. Pertanyaannya kalau mau apa tidak dulu. Kalau sudah ada mau, sebenarnya banyak yang mampu, banyak yang sudah punya ilmunya, banyak yang sudah ya tadi ilmunya banyak, tapi ketika nggak mau, maka udah semuanya gugur tuh kemampuannya tadi. Kenapa? Karena dia nggak mau tadi. Seperti itu, Pak. Pak Dasmawan, silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Kalau saya pribadi terkait flexibility ini Pak, itu terkait akan mudah kita menjadi lebih fleksibel itu jika tersedia beberapa alternatif ya atau ide-ide. Cuman pada suatu saat kita dalam kondisi kebuntuan, nah itu yang akan membuat tantangan dan parahnya tidak melakukan apa-apa, Pak. Nah, maka pilihan kan kembali lagi. Tadi betul sekali bahwa ketika pilihannya banyak enak sih, tapi ketika pilihannya berat, nah maka tugasnya Pak Dasmawan ngapain? Menciptakan pilihan itu. Ketika berat lagi, pilihan lagi tuh mau menyerah atau mau tetap mencoba gitu aja.
Oh, Artinya tetap sih ada pilihan-pilihan yang harus dipilih juga. Siap ya. Dan dua lagi kita lanjut dulu ya, sedikit lagi. Yang ke-15 ini manusia berfungsi secara sempurna. Jadi NLP benar-benar meyakini ini, apalagi kita bahwa manusia itu begitu sempurna. Sering sekali kita akan bilang, wah saya kan makhluk yang nggak sempurna. Tapi itu diucapkan ketika sebenarnya kita lagi ngeles kan. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu. Saya kan manusia biasa yang nggak sempurna, yang pasti yang bisa marah dan kesel dan lain sebagainya. Nah, NLP ini menguatkan sebenarnya kalau yang Muslim bahwa kita tuh makhluk yang paling sempurna loh dibandingkan makhluk-makhluk lain gitu. Dan bekerjanya kita seluruh sistem di tubuh kita dari pikiran, otot semuanya begitu sangat sempurna sekali gitu. Nah, tinggal kita bagaimana sih menyesuaikan tadi dengan sistem di tubuh kita. Kita udah tahu nih manualnya otak kita, manualnya pikiran kita, manualnya tubuh kita, dan bagaimana kita mengelola itu supaya benar-benar jadi sempurna. Dan yang ke-16 ini yang terakhir, NLP sebagai orang yang bertanggung jawab, Anda menjalankan pikiran Anda mengontrol diri Anda, dan Anda yang mengontrol hasilnya. Artinya Pak, NLP mengajarkan kita untuk menjadi tuan atas otak kita sendiri, tuan atas pikiran kita sendiri, karenanya menjadi tuan pula atas tujuan-tujuan yang ingin kita capai. So, mulai hari ini, NLP mengajarkan kita tadi dari awal dari definisi diulang-ulang lagi nih bahwa kita itu dititipi pikiran, diamanahi pikiran, dan kitalah yang harus menjadi tuan atas pikiran kita sehingga bagaimana sih pikiran kita bisa menjadi lebih positif, bisa lebih berdaya, tubuh kita menjadi lebih berdaya lagi, bisa lebih mengontrol diri, tidak mudah marah, kesel, masuk ke stres, depresi dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu 16 presuposisi yang hari ini kita pelajari. Sekali lagi, kalau saya pribadi, ketika ada sesuatu di dalam hidup kita, maka presuposisi ini menjadi saringan. Ketika contohnya tadi itu ada orang tua yang marahin anaknya di mall, langsung muncul kesel, marah, langsung muncul prejudis, pikiran negatif terhadap orang tua itu langsung secara nggak lama langsung saya skip ke yang lebih positif lagi. Dengan presuposisi ini bahwa bisa jadi si ibu bisanya cuman saat ini bisanya itu yang dia bisa lakukan, itu sumber daya yang dia bisa berikan atau pilihan yang ada untuk dia marahin anaknya di depan umum gitu. Ketika misalnya bisnis nih lagi ngedrop, lagi down, maka saya kembalikan ke sini lagi juga. Gimana sih saya fleksibel menghadapi ini, ada corona nih, ada karyawan yang harus digaji, bisnis semuanya slowing down. Bagaimana saya tetap yakin dengan segala situasi kondisi yang dihadapi ini dengan kembali ke presuposisi ini. Itu teman-teman yang paling gampang. Kadang-kadang dengan istri beda pendapat misalnya, dengan anak beda pendapat, saya tidak emosi yang berlebihan tapi tetap tenang, mengelola state, kembali lagi bahwa setiap orang persepsinya beda-beda, dikaji lagi, dievaluasi lagi, kembalikan ke presuposisi ini sehingga respon saya menjadi respon yang lebih baik. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau disampaikan dulu. Silakan. Dari siapa aja? Pak Subhan, silakan Mas Subhan. Ya. Ya. Terdengar Pak Iwan?
Jelas, sangat jelas sekali. Ya, jadi ini yang saya rasakan dari awal sampai terakhir ini tujuan saya mengikuti NLP, Pak. Ini menjadi tuan atas otak kita sendiri. Nah, sekarang ini yang lalu-lalu kan saya seringnya disetir oleh orang lain. Nah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Iwan ini bisa merubah diri saya ini. Terima kasih Pak Iwan, ini saya catat ini ya, apa yang Bapak sampaikan. Ya, gitu Ya, Pak. sama-sama Pak Suban. Satu lagi Pak Teguh, boleh? Apa yang Ya, dapat ini lah Pak, ada 16 tadi Pak, nggak perlu dihafalin semua ya, tapi nanti ya, dibaca lagi, nanti dikasih juga kan slide-nya, semuanya akan dikasih juga. Paling nggak mana nih yang penting-penting banget, yang apa, yang nempel banget nih, yang bisa merubah hidup kita. Silakan Pak Teguh. ya, poin 1 sampai 16 ini dalam urutannya tidak baku ya Pak. Ini Nggak ada urutannya Pak, bebas tidak ada silakan. urutannya ya, tergantung di lapangan, Betul. tergantung apa namanya klien yang kita hadapi. Jadi kalau saya lebih senang kepada feedback sih. Kalau feedback dari pelanggan sesuai dengan keinginan kita, tentunya saya akan bahagia. Itu aja Pak. Siap Pak Teguh. Oke, sebelum yang lain, saya mau ini ada sampaikan tadi dengan Pak Subhan tadi, sebentar saja. Tambahan ini nih. Oke, saya slides. Oops. Maaf. Oke, ini muncul nggak gambarnya, Pak Subhan atau teman-teman? Ada ya? Ada muncul. Ada. Oke, siap. Kepala ya. Ini kepala lah, kita lah diri kita gitu ya. Wajah. Ada stimulus, ada kejadian, ada peristiwa gitu. Misalnya, ini dihina, yang pertama dihina. Ketika dihina, maka masuknya kemana? Ke telinga. Nah, kalau melihat orang lain sedang membicarakan diri kita, ketahuan gitu, maka masuknya kemana? Ke mata, karena melihat nih. Atau ditolak customer gitu, lihat ke mata, aduh, ditolak nih. Kesenggol orang lain, maka masuknya kemana? Ke fisik, ke kulit. Informasi masuknya ke situ. Dan ini dari situ, dari pintu persepsi besok, nanti pertemuan ketiga kita ngomongin pintu persepsi, dari situ masuknya kemana? Ke sini, ke kepala kita atau ke pikiran kita. Dan yang menentukan makna, meaning, artinya, siapa teman-teman? Pikiran. Pikiran kita sendiri, bukan pikiran. Kita yang menentukan. Ketika maknanya negatif, pikirannya negatif, artinya negatif, maka pasti nih responnya marah, kesel, kecewa, marah, jengkel, sedih, itu. Nah, kalau responnya masih seperti ini, berarti artinya teman-teman masih dikontrol oleh orang lain. Oke ya? Ya. Pak Teguh misalnya ditolak nih, kok nggak gol, ditolak oleh orang lain. Pak Subhan misalnya respon dari dari orang lain ada yang negatif, kitanya jadi ikut negatif, maka kita masih dikontrol oleh orang lain. Yang seharusnya ini, nah, maka tugas pertama nih, tugas pertama kita ketika ada stimulus, ada kejadian, ada peristiwa seperti pandemik ini, maknanya apa sih ini? Maknanya pandemik ini apa sih? Kalau maknanya, aduh saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dapat uang, pasti yang muncul responnya negatif. Tapi kalau maknanya diambil yang positif, mungkin ini ujian dari Allah, waktunya berkumpul dengan keluarga, waktunya membuat karya di rumah, menulis buku, menyiapkan untuk nanti selesai pandemi, maka responnya pasti positif. Oke? Dan ketika responnya positif, maka ini berarti teman-teman sudah mampu mengontrol diri sendiri. Dan di dalam hidup, ini banyak orang yang menyampaikan inspirator, motivator, tokoh-tokoh dunia bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan stimulus, bukan kejadian, tapi respon kita terhadap stimulus tadi.
Nanti kita akan ngomongin ini lagi lebih jauh lagi. Sekali lagi ya, dalam hidup bukan yang penting itu bukan stimulus. Kenapa? Karena stimulus ini bukan bagiannya kita. Stimulus bukan bagiannya kita. Oke, ini bisa jadi, bukan bisa jadi, ini bagiannya Allah, bagiannya Tuhan. Pandemik ini emang bisa kita menolak dengan pandemik ini? Tidak bisa. Pak Teguh nih pergi pakai mobil, Pak. Mau ke kantor. Ya. Sebelum nyampe ke kantor, tiba-tiba mobilnya mogok. Itu kejadian ya, Pak ya? Pak Teguh komplain bisa ya? Bisa, marah-marah bisa ya? Marah-marah bisa. Komplain maksudnya komplain kenapa ngomel-ngomel maksudnya bukan komplain ya. Ngomel-ngomel bisa ya? Bisa. Marah-marah bisa ya? Bisa. Tapi bisa nggak menolak ban bocor itu? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Betul sekali. Sama dengan kayak gini, ini sama dengan angin kayak pelaut, anginnya dari laut ke darat nih. Bisa nggak komplain, nggak ngomel-ngomel, kenapa sih anginnya dari laut ke darat gitu, nggak dari darat ke laut? Sama persis seperti itu. Jadi kita kejadian ini, Pak Iwan, oh anak saya sudah begini, itulah kejadiannya Pak. Oke, kejadiannya seperti itu. Nah bagaimana sekarang yang paling utama? Kejadiannya sudah terjadi. Maka yang paling utama respon. Mbak Intan, ini sudah kejadian pandemik nih. Mau ngomel, mau guling-guling juga nggak akan berubah. Tetap aja pandemiknya ada. Bimbingan keganggu. Tesis atau papernya keganggu nih. Bagaimana? Mau nangis? Mau nangis darah, mau sedih terus, ngurung diri, dengarkan lagu melo, nonton drakor yang sedih gitu. Pilihan, nah maka responnya adalah pilihan. Pilihannya apa nih? Respon yang terbaiknya. Oh ya, fleksibel tadi ini pilihannya. Maka NLP mengajarkan kita untuk lebih mengontrol diri sendiri. Artinya apa? Memperbanyak pilihan-pilihan apa nih yang lebih positif lagi. Oke, silakan teman-teman. Kita sebelum tutup saya mau dengar teman-teman. Itu tambahannya sedikit supaya lebih membuka membuka wawasan, pengetahuan dan skill yang belum saya dengar. Pak Mas Ilmi, silakan Mas. Apa yang didapat? Silakan. Satu kalimat atau dua kalimat boleh atau apa? Silakan Mas. Yang paling didapat aja apa? Yang paling nempel gitu aja sih. Sehingga apa yang perlu diperbaiki di dalam diri untuk ke depan misalnya. Silakan Mas. Lebih mengetahui pemahaman tentang diri sendiri gitu ya. Sehingga kalau misalkan dari 16 tadi yang Bapak jelaskan, itu benar-benar saya aplikasikan, itu bakal jadi kemajuan pesat banget buat hidup saya. Betul, betul. Nanti untuk yang tadi manajemen emosi, masih ingat ya, tubuh dan pikiran satu kesatuan. Nanti kita akan belajar state. Dan state ini di Islam ini udah ada. Ketika marah, berdiri, duduk masih marah. Nah, kita akan belajar tentang itu, manajemen pikiran dan tubuh di state. Ini masih benar-benar definisi pilar NLP, presuposisi ini masih basicnya, masih pondasinya aja lah, masih dasarnya, belum teknik-tekniknya yang lain lebih paham lagi. Makasih ya Mas Ilmi ya. Pak Dasmawan silakan. Pak Dasmawan? Ya Pak. Makasih. Silakan. Apa yang didapat Mas? Kalau yang saya dapat dari pembahasan kita hari ini itu mengetahui struktur asumsi ya yang terjadi. Jadi dengan kita mendalami terkait asumsi tersebut bisa memperbaikilah Pak mindset yang akan kita bentuk itu, arahnya ke lebih positif gitu loh. Oke, siap. Pak Iwan silakan. Pak, mic-nya belum Pak. Mic-nya belum. Tadi. Ya, yang bagi saya yang peta itu yang membuat bahwa persepsi itu akan menimbulkan yang berbeda-beda sehingga harus disamakan. Yang kedua adalah masalah NLP kita menjadi tuan atas otak kita. Ini yang sangat berguna buat saya karena saya kadang-kala kalau ada orang yang ngomongin saya kadang-kala ngomong ke orang lain, orang itu, kenapa kamu ngomongin saya? Biasanya gitu Pak.
Mm-mm. Terus jadi saya lawan kadang-kala gitu loh. Tapi dengan adanya seperti ini harusnya kita tenang ya. Atau gimana Pak? Dengan adanya Iya, seperti ya pilihan Pak, bisa tenang. Gini Bapak ngelawan ngeubah dia nggak Pak? ya dia minta maaf. Minta maaf, Iya. perilakunya berubah nggak? Ya jadi akhirnya nggak enak gitu loh Nah, untuk hari artinya berikutnya. gini, outcome-nya lihat hasilnya, kalau dia berubah, dia jadi lebih baik dengan cara yang sudah dilakukan, oke. Tapi kalau misalnya enggak, berarti action-nya yang harus diubah. Mungkin didekatin, dijalin raport supaya lebih dekat lagi, supaya dipahami. Maka dia akan berhenti dengan sendirinya gitu. Ngomongin tentang Pak Iwan misalnya kayak gitu Pak. Jadi dicek Hmm. dulu ya fleksibel aksi yang sudah dilakukan itu sudah sampai di outcome belum gitu. Gitu Pak Iwan. Iya. Siap. Kalau Oke, sudah sampai di outcome yang lanjutkan, misalnya dia jadi baik, jadi nggak ngomongin lagi, nggak gibah lagi gitu. Sudah jadi baik ya lanjutin. Tapi kalau misalnya malah dia nggak sih, di depan saya nggak ngomongin, tapi di belakang saya masih ngomongin Pak Iwan. Bahkan lebih sering ngomongin saya, bahkan ngejelek-jelekin saya. Nah, artinya apa? Cara yang dilakukan berarti belum tepat. Perlu diubah tuh caranya. Iya, Aksinya gitu kalau Pak Iwan. menurut saya Oke. jangan diam kan. Lebih bagus kita omongin gitu Pak ke dianya. Ke orang itu biar dia Mm-mm. bisa berubah gitu. Kalau diam, kalau Nah, tadi kan ada bilang itu katanya persepsi diam. Pak. Oh gitu. Itu persepsi Pak. Oke. Hmm. Itu kan Ya. persepsi. Nah, persepsi Bapak kan, persepsi orang lain akan beda lagi. Maka tadi persepsinya boleh seperti itu, gitu. Pendapatnya boleh seperti itu, tapi kalau di NLP ngajarin ada hasilnya nggak? Persepsi itu ada tindakan, hasilnya gimana? Dicek dulu. Kalau hasilnya oke, baik, bagus, jadi semakin dekat, orang tersebut malah jadi baik, lanjutkan. Tapi kalau belum, maka itu yang perlu diubah. Seperti itu Pak Iwan. Kalau hasilnya malah menjadi nggak enak Nah, berarti malah nggak enak, hubungannya. berarti perlu diperbaiki. Kan ujung-ujungnya ke outcome, Pak, kalau di NLP. Hmm. Gitu. Kecuali kalau outcome Pak Iwan, saya pingin ngomong aja, Pak. Pingin ngomong aja, pingin puas, gitu. Pingin dia ngerti bahwa saya nggak suka gitu diomongin. Nah, kalau outcome-nya gitu, begitu. Itu bisa Pak, berarti itu Pak. Ya, outcome-nya positif apa negatif, Pak? Kalau seperti itu. Tergantung ya. Oke. Nah, balik lagi ke outcome-nya tadi kan. Oke Ya. ya, siap. Yang belum tadi, Pak Suban, belum? Silakan. Yang didapat apa, Pak? Mic-nya, oke, siap. Sudah Pak. Sudah, tadi yang terakhir yang nomor 16 itu yang terasa ke hati Pak. Oke, siap. Pak Dasmawan, Bu Intan ya, terakhir aja berarti belum ya. Silakan, Mbak Intan. Ya, tadi dari yang ke-16 poin itu yang mungkin yang paling sesuai sama diri saya, atau yang harus saya lakukan itu yang tentang fleksibilitas, sama yang menjadi tuan bagi diri kita sendiri. Soalnya, dan tadi tuh menurut saya penting banget kalau misalnya stimulus itu sebenarnya bukan yang paling penting dalam hidup kita, tapi Betul. bagaimana kita merespon stimulus itu. Itu sih Pak Betul, yang paling setuju kali. terasa gitu. Siap. Nanti kita akan belajar rumus hidup ya. Nah, E plus L sama dengan O nanti. Kita sambung nanti ya. Nah, baik teman-teman, makasih sekali. Dan biasa tugasnya tetap ada tugas. Tugasnya menuliskan memilih 3 sampai 5 ya. 3 sampai 5 presuposisi. 1, ini presuposisi yang internal yang nyambung banget dengan teman-teman, yang ngeklik banget. Misalnya dari 5 ini gimana kondisi saya dan apa yang mau diubah dari yang kaitan dengan 5 presuposisi ini. Misalnya gini, saya yang pertama Pak Iwan, kenapa? Karena sering dengan suami, dengan istri misalnya, sering beda pendapat. Dan saya sering sekali memaksakan pendapat saya, sehingga istri harus ikut dengan pendapat saya, misalnya seperti itu. Sehingga, mulai sekarang, setelah tahu persepsi ini, bahwa saya harus, yang nomor 2, menghormati persepsi setiap orang, karena persepsi dibentuknya sepanjang hidupnya. Mulai bisa jadi persepsi itu diturunkan dari orang tua, misalnya seperti itu ya. Itu 1. Oke? Jadi silakan dibuat 3 minimum, 3 pilih ya. 3 sampai 5, kalau ada 5 nggak apa-apa. Kalau ada 5. Dituliskan presuposisi yang aku banget, yang ngena banget,
yang yang kemudian ditindaklanjuti apa sih yang mau diperbaiki yang kaitan dengan presuposisi ini. Itu ya teman-teman, kenapa perlu dituliskan? Karena ini sayang sekali kalau misalnya kita tidak dituliskan, cuman ada di pikiran, sekarang iya gitu, tapi beberapa jam bahkan atau beberapa hari ke depan udah lupa lagi tuh. Maka perlu dituliskan. Nanti boleh tuh dituliskan di handphone juga, sesekali baca lagi, oh ini yang didapat oleh saya waktu belajar tentang presuposisi, dan ini loh, ketika dituliskan itu juga jadi janji tuh, bahwa saya mau lebih baik dalam hal apa, saya mau berubah dalam hal apa. Itu ya teman-teman ya, tugasnya ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup, kita akhiri sesi kedua ini? Silakan. Oke, nggak ada ya teman-teman? Kalau nggak ada, baik. Kalau nggak ada teman-teman boleh nanti di grup juga ditanyakan. Nanti Mbak Hai tugasnya akan diingatkan lagi di grup. Seperti biasa nanti dikirim ke Mbak Hai atau ke grup. Boleh personal, boleh juga di umum juga. Kalau umum juga nggak apa-apa. Kalau nggak begitu rahasia, boleh di umum di grup. Untuk ngapain? Untuk teman-teman jadi saksi nih. Saya mau berubah. Jadi teman-teman yang lain ikut baca bahwa saya Mbak Intan ingin lebih baik dalam hal apa, komunikasi misalnya kayak gitu. Ini ada saksi yang menguatkan untuk berubah. Itu ya teman-teman, mohon maaf keterbatasannya. Sampai ketemu di hari apa Mbak? Sabtu ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, saya review lagi untuk tugasnya, yaitu untuk hari ini Bapak Ibu diberikan tugas untuk memilih 3-5 presuposisi NLP yang sesuai dengan kondisi dan outcome Bapak Ibu. Jadi setelah memilih, Bapak Ibu bisa deskripsikan presuposisinya, kenapa memilih itu dan apa harapan ke depannya. Itu saja, jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan di grup WhatsApp. Untuk tugasnya bisa dikirimkan japri ke saya dalam bentuk Word atau ketikan, chat biasa atau via atau di grup. Itu tergantung dari kenyamanan Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasme dan semangatnya untuk sesi kedua kelas online hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kondisi terbaik. Selamat menjalankan puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketemu Sampai hari ketemu lagi ya. Sabtu jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah.